Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Wahyu Endang Vinasti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu tokoh pendidikan, yaitu Johann Locke. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh pendidikan, yaitu Johann Locke. Siapa sih yang tidak mengenal Johann Locke? Johann Locke adalah seorang filsuf dan ahli fisika yang dianggap sebagai salah satu dari ahli empirisme pertama di Inggris yang mengikuti tradisi yang diawali oleh Francis Bacon. Ia lahir di daerah kecil Warrington di pinggiran Bristol pada Minggu 29 Agustus 1632. Locke lahir dari pasangan Agnes Skinner dan Johann Locke. Setelah itu, keluarganya pindah ke kota Pensford. Pada tahun 1647, Locke masuk ke Westminster School di London dengan rekomendasi beasiswa dari sahabat ayahnya, Alexander Popham. Setelah lulus dari sekolah tersebut, Locke masuk Christ Church. Locke menemukan tulisan-tulisan dari René Descartes yang termasuk sebagai filsuf modern pada masa itu. Pada saat di sana pula lah, Locke menjadi anggota dari Royal Society. Pada tahun 1656, Locke memperoleh gelar master. Setelah lulus, Locke kembali menempuh pendidikan dengan fokus pengobatan dan memperoleh gelar untuk pengobatan pada tahun 1647. Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Locke menandai lahirnya era modern dan era Descartes karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Locke tentunya mempunyai banyak kalimat mutiara. Kalimat mutiara tersebut di antaranya adalah 1. Akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, tetapi untuk melestarikan dan memperbesar kebebasan. Yang kedua, semua umat manusia berada semua sama dan independen. Tidak ada yang harus menyakiti orang lain dalam hidupnya, kesehatan, kebebasan, atau harta. Yang ketiga, pikiran yang waras dalam tubuh yang sehat adalah gambaran yang kurang sempurna, namun cukup bagi keadaan bahagia di dunia ini. Yang keempat, selain menunjukkan kesalahan seseorang, kita juga harus menunjukkan kebenarannya. Yang kelima, pemerintah tidak memiliki akhir yang lain, namun melestarikan kekayaan. Yang keenam, apa-apa yang membuatmu khawatir menguasaimu. Yang ketujuh, hasrat dari kedisiplinan adalah latar belakang dari karakter. Yang kedelapan, setiap opini baru selalu dicurigai dan biasanya ditentang, tanpa alasan lain kecuali dianggap tak lazim. Dan masih banyak kata-kata mutiara dari Johann Locke lainnya. Johann Locke juga mempunyai karir yang sangat gemilang. Karir Locke diawali dengan menjadi dosen pada tahun 1661 di Sekolah Gereja Kristus, tempatnya belajar dulu dan mengajar bahasa Yunani dan Latin. Kemudian menjadi petugas sensor filsafat moral tahun 1664. Ia juga tetap menekuni minatnya dalam bidang medis dan filsafat alam, serta juga mempelajari kimia kepada Boyle dan Thomas Willis. Locke juga sempat menjadi sekretaris Walter Venn dan ia menikmatinya. Locke kembali bersekolah lagi di Oxford dan mengambil kimia dan biologi.
Keseriusan dalam bidang medis semakin dibuktikan dengan menjadi asisten dokter Thomas Sydenham. Dari situ, Locke mendapat pengalaman langsung dalam bidang medis dan menghasilkan sebuah buku selama tinggal dengan Lord Ashley di London selama 8 tahun. Di London jugalah Locke menambah pengalaman di bidang politik. Dalam bidang politik, Locke telah menghasilkan buku yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan, serta buku yang berjudul Esai tentang Pemahaman Manusia. Locke juga menulis karya lain yang berjudul Surat Perihal Toleransi yang berisi tentang toleransi agama. Sekembalinya Locke ke Inggris pada periode pemerintahan William, Locke bertemu dengan Newton dan sering bertemu untuk membahas topik-topik tertentu seperti penafsiran Alkitab. Locke tinggal dan menetap di Oath, Essex, tempat kediaman teman diskusi Locke melalui surat selama bertahun-tahun. Disinilah Locke berupaya menyelesaikan karya di bidang pendidikan yang berjudul Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan. Ketika di Oath, Locke menghabiskan waktunya untuk beristirahat dan mulai melakukan pekerjaannya untuk pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi dan koloni-koloni Inggris selama 4 tahun berikutnya. John Locke juga mempunyai beberapa pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran John Locke tentang pendidikan diantaranya adalah 1. Tujuan pendidikan. Pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia atau bangsa. Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan hidup. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks itu, Locke melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam hidup masyarakat. Yang ketiga, pendidikan juga menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Dalam arti ini, pengetahuan dilihat oleh John Locke sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Tujuan pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem pemerintahan yang ada. Pemikiran John Locke tentang pendidikan yang kedua adalah hakikat pendidikan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya berasal dari pengalaman. Apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang hendak kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesan pada panca indera kita. Dalam bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, Locke berpendapat bahwa ide datang dari dua sumber pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman badaniah. Kedua pengalaman ini saling menjalin. Locke melukiskan bahwa pikiran sebagai suatu lembaran kosong yang menerima segala sesuatu dari pengalaman. Materi diperoleh secara pasif melalui panca indera dan dengan aktivitas pikiran materi-materi itu disusun menjadi suatu jaringan pengetahuan yang disebutnya sebagai reflection. Materi yang berada di luar kita menimbulkan di dalam diri kita gagasan-gagasan dari pengalaman lahiriah. Oleh Locke, gagasan ini dibedakan atas gagasan tunggal dan gagasan majemuk. Pemikiran yang ketiga adalah metode pendidikan. Pada dasarnya, Locke menolak metode pengajaran yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan oleh Locke adalah pelajaran melalui praktik. Metode harus membawa para murid kepada praktik aktivitas-aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Anak-anak pertama-tama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baru kemudian tiba pada pengertian atau pengetahuan atas apa yang dia lakukan. Pemikiran tentang pendidikan yang keempat adalah kurikulum pendidikan.
John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan, dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman-hukuman yang sewenang-wenang. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan pada ibadat yang teratur demi memperbaiki kehidupan religius dan moral, pada kerajinan tangan dan keterampilan pertanian, pada pendidikan kesenian, dengan suatu maksud bahwa para murid harus belajar membaca, menulis, dan mengejarkan ilmu pasti. Menurut Locke, perkembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu kebajikan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Pendidikan ini mencakup membaca, menulis dan ilmu menghitung, bahasa dan kesusastraan, pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan kesenian. Ia juga menekankan studi geografi, aritmatika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil. Pemikiran John Locke tentang pendidikan yang terakhir adalah sistem pendidikan. Sesuai dengan teori tabula rasa bahwa pendidikan itu maha kuasa. Kalau jiwa anak itu sama dengan sehelai kertas putih yang kosong yang dapat ditulis sekehendak hati pendidik, maka semua pengetahuan datang dari luar karena pengaruh faktor-faktor lingkungan. Pemikiran John Locke tentang pendidikan tentunya mempunyai pengaruh yang besar. Pengaruh pemikiran John Locke tentang pendidikan yaitu pengaruh pada abad ke-18 sangatlah besar. Di Inggris pengaruhnya tampak di sekolah-sekolah bagi anak-anak bangsawan, yaitu public school. Ajaran dan cita-citanya sebagian kita jumpai lagi pada Rousseau dan kaum filantropin. Akhir hidup Locke pada tahun 1700, Locke pensiun dari pekerjaannya. Ia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun. Kesehatan Locke makin menurun dan ia menderita penyakit asma. Bulan-bulan akhir tahun 1704 merupakan saat-saat terakhir kehidupannya. Ia meninggal tanggal 28 Oktober 1704. Ia dikuburkan di Highclere. Ya, itulah tadi pembahasan kita mengenai tokoh pendidikan John Locke. Sangat luar biasa, bukan? Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube Wahyu Endang Pinasti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.